Shalom, selamat malam. Meskipun saat ini adalah siang hari, kita harus tetap bersuka cita dan bersemangat bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik saudara-saudara, Pak De, Bude, Om, Tante, dan saudara-saudara sepupu sekalian, puji Tuhan, hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi kesaksian bagaimana Tuhan melawat dan mengubahkan kami, terutama mengubahkan saya menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru, yang berbeda dengan apa yang saya rasakan ketika saya menjadi manusia lama. Jadi pada bulan Mei tahun ini 2021, saya bercerita kepada istri bahwa, "Ma, semalam saya mendengar atau mendapat sebuah penglihatan atau mimpi dari Tuhan yang katanya ketika kamu berumur 40 tahun kamu harus melayani aku." Saya pikir, wah, masih lama, santai saja. Jadi saya pikir sudah cukup lah. Selama ini saya sudah berbuat ya baik menurut agama. Ya, sudah kami lakukan semua pelayanan-pelayanan kami. Tetapi memang harus kami akui ada suatu ruang hampa di dalam hati kami yang tidak bisa kami penuhi ketika kami liburan, ketika kami bersenang-senang. Tetap ada sesuatu yang kosong dan kami tidak tahu apa itu kan gitu. Tadinya kami pikir itu adalah mungkin kami capek, butuh refreshing, butuh liburan. Tapi ternyata ketika kita lakukan juga tidak banyak membawa perubahan apa-apa. Tetap ada perasaan yang kosong di dalam hati kami, di dalam jiwa kami. Tetapi ketika kami mendengar lagu-lagu rohani, mendengar kesaksian, khotbah, seperti ada yang melompat di dalam hati ini. Benar-benar seperti, kenapa ya Tuhan? Ketika kami mendengar ini, kenapa bisa seperti ini? Tetapi kami mengimani bahwa mungkin kami kurang mendekat kepada Tuhan. Dan kebetulan pada waktu itu adalah masa-masa Pantekosta atau turunnya Roh Kudus. Kami mengingat, oh ya, Roh Kudus yang bisa mendamaikan kami, yang bisa membimbing kami, yang bisa memimpin kami dalam kelemahan. Begitu kata Rasul Paulus di surat Roma pasal 8 pasal 8 ayat 26. Roh akan membantu di dalam kelemahan. Ketika itu terjadi, maka kami terus mendekatkan diri pada Tuhan. Semakin hari kami semakin merindukan. Kami baca itu Alkitab cepat ya, karena kami berusaha membaca perjanjian lama, perjanjian baru kami baca. Tiap hari kami renungkan di dalam perjalanan. Saya dengan istri berbicara seperti dua murid Tuhan Yesus yang sedang ke Emmaus. Sepanjang jalan tidak ada yang kami bicarakan selain hanya kebenaran firman Tuhan. Kami begitu haus. Tidak tahu Tuhan terus tambahkan. Kami berharap ketika Pantekosta, Roh Kudus akan turun di dalam hati kami. Kami membayangkan, wah, kami akan mendapat seperti lidah-lidah api yang membuat kami bersemangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi ternyata belum juga. Sampai suatu hari pada bulan Mei itu pembantu saya pulang. Saya harus mengurusi anak dan dengan istri bergantian. Jadi kalau pagi sampai siang istri bekerja, saya di rumah nunggu anak-anak, nemani sekolah. Nanti siang istri pulang, saya yang kembali mengurusi pekerjaan. Tetapi di situ Tuhan membentuk saya, benar-benar diremukkan hati saya, dihancurkan di situ sebagai seorang laki-laki harus menanggung, ya bukan malu, tetapi harus mau bekerja di rumah, menyapu, mengepel, nyapu depan rumah, nyemur baju sekalian. Sungguh luar biasa dalam hati itu. Wah, Tuhan, capek sekali rasanya. Tapi Tuhan sepertinya bilang dalam hati pada saat itu, kamu lakukan ini karena sayang kepada aku. Jadi saya lakukan. Dan
Selesai melakukan itu, menidurkan anak kami ya, Ditya, setelah itu saya pakai kesempatan berdoa, membaca firman Tuhan. Terus seperti itu kami lakukan. Tidak ada yang kami lakukan selain hanya menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Begitu banyak Tuhan bisa berbicara melalui firman-firman yang ada di dalam Alkitab. Kemudian suatu saat, itu tanggal 6 Mei 2021, ketika ada kebaktian Pak Philip Pantova, siaran tunda, tiba-tiba ditantang di situ, siapa yang merindukan Roh Kudus? Angkat tangan. Lakukan seperti ini tangannya. Saya melakukan, entah kenapa. Dan tiba-tiba di siang hari jam 12 siang, saya masih ingat, Roh Kudus datang kepada saya dan benar-benar sukacita yang saya rasakan tidak bisa saya bayangkan, tidak bisa saya katakan yang jelas. Penuh dengan semangat, penuh dengan kebahagiaan. Mulut saya tidak bisa berhenti berkata-kata dengan sesuatu yang saya juga tidak paham. Yang jelas anak-anak Ditya bangun dari tidurnya dan lari karena mungkin takut ya melihat papanya berbahasa alien gitu. Kemudian dia pergi ke tempat kakaknya, di kamar kakaknya, dan orang tiga itu datang dan mengintip. Mereka nggak berani bertanya, loh kenapa papa ngomong bahasa alien? Tapi itu tidak bisa saya atur dan itu keluar sendiri. Kemudian saya ingat, wah sudah jam segini saya harus gorengkan nugget dan telur untuk anak-anak makan. Ini saya lakukan dengan mulut yang masih terus ya berbahasa yang saya tidak tahu berbahasa apa, tapi saya terus lakukan itu. Nah, saya langsung telepon mama, telepon Dina, telepon Bu Denora. Saya menyampaikan saya dilaut Roh Kudus dengan sesuatu hal yang sangat menyenangkan dan membahagiakan dalam diri saya. Akhirnya apa yang saya lakukan, kerinduan saya untuk mengisi kekosongan itu ternyata adalah saya membutuhkan Roh Tuhan di dalam hidup saya. Dan ketika itu datang, maka saya dirubahkan menjadi manusia yang baru. Saya menjadi sesuatu yang baru. Saya bisa merasakan bagaimana Tuhan itu berbicara. Ketika saya berdoa pagi, yang tadinya kami sendiri berdoa juga, ya malam mungkin pagi lupa bangun tidur, tapi hari ini tidak. Kami siapkan satu hari, pagi hari pasti kami bangun, kami berdoa dulu. Kami memuji Tuhan, kami berbahasa lidah, kami berdoa kepada Tuhan, meminta, karena setiap hari yang Tuhan berikan menjadi sebuah hari yang baru yang mungkin besok Tuhan tidak berikan hari itu. Jadi hari yang Tuhan berikan adalah hari yang indah. Disitulah kita harus melayani, disitulah kita harus berani bersaksi. Karena Tuhan baik, setiap hari, setiap waktu, kasih Tuhan sungguh luar biasa. Tidak pernah bisa kita bayar hari yang kemarin untuk kita perbaiki. Ya hari yang ada selalu baru dan selalu indah. Doa kami setiap pagi, Tuhan terima kasih hari yang baru, hari yang Kau percayakan lagi kepada kami. Hari yang harus kami lalui dengan hati yang riang, harus kami lalui dengan melayani, harus kami lakukan dengan sukacita. Karena satu hari adalah sangat berharga bagi kami. Dan kami selalu merindukan. Bahkan ketika saya harus bergabung di sebuah komunitas, sebuah gereja, saya lakukan itu. Dan puji Tuhan, Tuhan yang menuntun semua langkah. Dari saya yang bukan siapa-siapa, saya yang datang masih baru, tidak tahu apa-apa di suatu gereja. Tapi saya puji Tuhan, saya bertemu dengan orang-orang yang bisa melihat visi dan misi yang Tuhan tanamkan di dalam diri saya. Sehingga pelan-pelan saya mulai dibentuk, saya mulai diajari untuk berani bersaksi, saya diajari untuk berani mengembalakan beberapa jiwa. Dan puji Tuhan, semoga tidak lama lagi setelah pelatihan-pelatihan selesai, saya dipercaya untuk membimbing beberapa jiwa. Itu di dalam komunitas baru, gereja yang baru. Tapi di dalam pelayanan kami tidak melihat itu. Roh Kudus sampaikan apa, ketika kami berdoa tiba-tiba Roh Kudus sampaikan seperti ini, ya kami lakukan. Baik yang seiman ataupun tidak seiman, kami lakukan semua. Karena kami merindukan. Karena Tuhan itu sangat baik dan terlalu baik kalau nggak kita bagikan setiap harinya kebaikan Tuhan. Dan Tuhan merindukan Design Family
untuk yang muda-muda ataupun yang bukan sudah tua tetapi yang sudah banyak asam garam di dunia pelayanan. Tuhan menyayangi Same Family, Tuhan menyayangi kita semua, dan Tuhan ingin kita terjun mengambil bagian di dalam pelayanan, karena kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Tuhan pernah memberikan sebuah ilustrasi ketika saya berdoa. Kamu sangat berharga di mataku, kita semua. Kalian itu adalah sebuah batu yang mungkin orang lihat tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tetapi Tuhan melihat bahwa kita ini adalah batu-batu permata yang masih ada di gunung. Mungkin Ongki atau Nino bisa membayangkan batu emas yang ada di Freeport, bentuknya batu yang hitam. Batu hitam yang tidak ada, mungkin kita melihat juga cuman batu biasa. Mungkin masih lebih baik batu kali, batu apung bisa buat nggosok panu gitu ya. Tetapi kalau batu yang hitam yang tidak ada manfaatnya mungkin, tetapi Tuhan tahu bahwa kita ini adalah permata yang kalau Tuhan poles akan menjadi permata kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Dan saya merasa betul sekali, Tuhan, kami batu, kami diam, kami nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang datang, maka akan dirubahkan kita menjadi sesuatu yang baru. Kita menjadi sesuatu yang berharga, dan kita menjadi perhiasan yang berharga. Tentunya ini sangat luar biasa. Jadi pesan yang ingin gue sampaikan, ayo kita semua sama-sama merindukan hadirat Tuhan. Karena yang bisa merubah kita bukan diri kita, kata Rasul Paulus begitu, tetapi karena kasih karunia daripada Tuhan yang menjamah kita. Karena Tuhan tuh rindu bekerja sama dengan kita. Begitu banyak tuayan yang sudah ada di depan mata kita. Kadang saya nggak berani, aduh Tuhan, saya nggak sanggup, saya ini siapa sih, saya nggak tahu firman Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa di dalam Mazmur 94 ayat 9 dikatakan, Dia yang menanamkan telinga, masakah kita tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakah kita tidak memandang? Maka di dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi semua yang mengajarkan hati Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kita bersaksi pada Tuhan, bukan suruh menginjili. Dalam bersaksi pasti ada Injil-Injil yang akan jalan. Tapi bersaksilah Tuhan itu baik, sangat baik. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak pernah cukup pantas untuk melayani Tuhan. Karena sampai kapanpun saya tahu saya tidak akan pernah pantas. Tetapi Tuhan yang memantaskan kita untuk melayaninya. Saya berimpian ketika saya nanti sudah punya uang banyak, ketika saya sudah sukses, baru saya melayani Tuhan. Tapi sampai hari ini, detik ini, usia saya 38 tahun, apa yang saya capai belum sampai seperti yang saya mau. Padahal umur 40 mungkin saya sudah tidak ada. Lalu kapan kita mau melayani Tuhan? Layanilah Tuhan selagi kita masih ada, selagi Tuhan masih beri kesempatan. Karena ada suatu saat nanti masa anugerah itu sudah tidak ada, yaitu ketika kita sudah kembali kepada Tuhan. Kita tidak tahu umur berapa, tetapi pada saat itu, kalau kita belum memiliki hati yang melayani Tuhan, maka sia-sialah kita hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini hanya sementara saja. Rumah kita yang kekal adalah di surga. Baik, terima kasih Pak D, Bude, saudara-saudara sekalian, sepupu-sepupu, atas kesempatannya ini. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, layani Tuhan. Minta Tuhan yang membentuk hidup kita supaya kita berubah menjadi manusia yang baru, yang dipenuhi Roh Kudus, yang berani bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, haleluya. Sampai jumpa.